Oke, ketemu lagi di mata kuliah PSBO, pembangunan sistem berorientasi objek. Oke. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai diagram sequence. Ini diagram sequence ini digunakan untuk di fase desain ya, digunakan untuk pedoman nantinya programmer gitu. Jadi diagram sequence ini menggambarkan komunikasi internal dalam perangkat lunak gitu antar objek ya. Nah, nantinya di konstruksi akan digunakan oleh programmer sebagai pedoman untuk memprogram gitu. Nah, contoh kita sudah punya skenario. Kemudian sebelumnya juga sudah bikin diagram kelas. Jadi untuk diagram ini untuk diagram kelas analisis ya, karena untuk diagram sequence ini kita buat per use case. Jadi ya mungkin kalau misalkan ini juga bisa kita lihat dari diagram desain juga bisa sih sebenarnya, kita pisahkan per use case. Nah, contoh di sini skenario use case untuk mendaftar. Aktualnya masyarakat, tujuan deskripsinya masyarakat mendaftar untuk kegiatan posyandu. Kemudian kondisi awal form pendaftaran terbuka, masyarakat mengisi, kemudian skenario utamanya ya. Masyarakat mengisi form pendaftaran, mengirim form pendaftaran, sistem atau perangkat lunak mencatat pendaftaran masyarakat, dan selanjutnya sistem memberikan pemberitahuan status pendaftaran. Kemudian alternatifnya sistem mengembalikan form jika ada informasi yang kurang. Kondisi akhirnya masyarakat terdaftar. Nah, di sini kita bahas dulu untuk skenario utamanya ya. Jadi kalau untuk sequence itu ada aktor, biasanya aktor seperti ini tadi, masyarakat, kemudian ada kelas-kelas ya. Jadi nah, kalau di desain itu kotak-kotak gini ya. Jadi di sebelumnya itu kan ada 4 kelas ya, 1, 2, 3, 4 lah gitu. Terus ada garis gitu. Garis ini, garis ke bawah itu menunjukkan waktu, artinya jadi artinya ke bawahnya itu apa ya, linear terhadap waktunya lah. Jadi maksudnya dari atas dulu terus ke bawah gitu, seperti itu. Nah, biasanya di sini juga ada. Jadi diawali dulu dari masyarakat, misalkan tadi masyarakat mengisi, ada panah seperti ini, terus ada kotak putih gitu. Ini karena saya gambar sendiri agak susah. Kalau misalkan ini biasanya tertutup si garisnya ya, kalau misalkan pakai software garisnya tertutup. Misalkan ini tuh adalah halaman view-nya ya, halaman pendaftaran, saya singkat aja. Terus ini atau mungkin bisa juga langsung, sebenarnya kalau misalkan ada beberapa alternatif ya, kalau misalkan kita pakai web misalkan bisa halaman pendaftaran
atau kalau misalkan kita pakai Java Swing kan pendaftaran frame misalkan gitu ya, atau frame pendaftaran gitu. Nah kalau di yang di sini adalah controllernya, pendaftaran controller misalkan seperti itu. Di sini ada masyarakat juga sebagai entity, dan ada pendaftar pemeriksaan ya. Jadi ini dua ini entity, masyarakat dan pendaftar pemeriksaan gitu. Nah, jadi di sini mengisi. Nah, ini disebutnya adalah pesan atau message. Jadi ada garis tegas, terus diikuti dengan panah ke objek di sebelahnya, itu adalah message. Jadi satu objek mengirimkan pesan ke objek sebelahnya gitu. Nah setelah itu kan mengisi, kemudian mungkin di sini mengirim ya, bisa juga seperti ini sebenarnya. Kalau untuk mengisi seperti lebih cocok seperti ini, mengisi kemudian mengirim gitu. Biasanya alur untuk untuk skenario utama itu seperti ini. Ini dari sini. Nah, tinggal sekarang kan ada dua entity ya, kemana dulu misalkan kalau misalkan dia belum terdaftar bisa ke sini, terus dia ke sini. Ini skenario utama aja dulu ya, nggak ada alternatif. Kan tadi ada alternatif kalau udah terdaftar gimana, kalau belum terdaftar gimana gitu. Jadi kalau sudah terdaftar seperti ini, misalkan kalau belum nanti gitu. Jadi gini. Nah di sini biasanya ada titik-titik seperti ini, terus di sini ada titik-titik seperti ini. Nah ini artinya adalah return gitu. Jadi kembaliannya gitu ya. Nah sequence itu sinkronus, jadi dia akan nunggu. Contoh ini masyarakat kembali ke sini, terus kesini, dia nunggu ini baru dia return ke sini. Nah terus di sini juga bisa misalnya gini gitu, dia manggil sebuah metode, ada panah ke dirinya sendiri, manggil sebuah metode di dirinya sendiri. Ini ya mengirim, ini mengisi, ini bisa saja mungkin mengirim juga, atau ya memvalidasi. Kalau ada validasi ada beberapa di sini, bisa ada beberapa ya, validasi dulu gitu, atau di sini langsung menyimpan. Di sini menyimpan masyarakat, di sini menyimpan pendaftaran gitu. Nah gitu. Nah kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini gambarnya sedikit tidak jelas. Nah kalau tadi untuk skenario alternatif itu bisa seperti ini. Misalkan kita zoom aja ya, kita zoom ke 3 objek. Jadi ada kalau misalkan masyarakat sudah terdaftar dan tidak gitu ya. Nah ini dikotakin, misalkan alternatif gitu ya. Ini kotak seperti ini ya, kurang rapi tapi nggak apa-apa. Nah di sini ada kondisinya, misalkan masyarakat
Jadi misalkan di sini ini dulu ngambil dulu sebelumnya ya harusnya. Ngecek dulu ini masyarakat. Klik ini ya. Ini kan ini controller, terus ini masyarakat, terus di sini adalah pendaftar. Karena kan bisa saja masyarakat itu ya kayak kita ke klinik lah ya, kita sudah terdaftar atau bisa juga belum gitu. Kalau udah terdaftar tinggal ambil kartu, terus kartunya diupdate gitu pada saat pemeriksaan gitu. Ini juga sama, kalau udah terdaftar ya nggak usah daftar lagi, tinggal nanti di update aja gitu. Jadi kan misalkan ini cari berdasarkan NIK misalkan ya, cari berdasarkan NIK, sini return, ini tuh harusnya si panahnya itu gini ya, nggak isi seperti ini kalau untuk return ya. Cuman saya takutnya nggak jelas sih itu, jadi ya saya lupa tadi nggak jelasin. Jadi panahnya itu harusnya nggak ada arsir gitu, tapi panah gini untuk returnnya. Return misalkan masyarakat. Nah, kemudian di sini misalkan ada alternatif. Alternatif pertama itu kalau misalkan masyarakat sama dengan 0. Kalau 0 gimana? Misalkan simpan gitu, terus baru daftar, simpan pendaftaran gitu ya. Nah, kemudian ini garisnya harusnya putus-putus ya, garis putus-putus seperti ini, bukan seperti ini, garis putus-putus. Terus nah ini untuk else-nya, else itu. Nah kalau else langsung aja gini gitu, kira-kira seperti itu sih. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dicari sendiri untuk UML kalau untuk if-nya gimana gitu ya. Cuman kira-kira seperti ini. Jadi maksudnya kalau ada alternatif ya seperti ini. Jadi ada kotaknya alternatif, cuman pasti akan panjang banget sih biasanya untuk alternatif ini ya. Bisa juga sebenarnya dipisahkan sequence-nya gitu, setiap alternatif satu sequence untuk menjaga keterbacaannya gitu, seperti itu. Saya kira untuk sequence seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.